Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Bapak Haji Muhammad Jamil MAG MSI, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang kami hormati Camat Kecamatan Bina Widya, yang kami hormati Camat Kecamatan Rumbai, yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris, Panitra, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh staf di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di Pengadilan Agama Pekanbaru yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, demi kelancaran acara kita hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa menundukkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Ansari SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara yang kita datang ini diberkahi dan berkat manfaat bagi diri kita masing-masing dan juga bagi masyarakat luas kota Pekanbaru. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika na'udzus salam. La hayyina ya rabbal salam wa nahnu jannaka ahlus salam. Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wa amwat. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir 'alaina umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif bainana qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hasin maqsudana wa muradana wa matlubana fid dunya wa fil akhirah. Rabbana qim amalana wa ajalana wa umurana ya Allah ya sanul khatimah wa la taqim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
Kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Sayuti MH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama tentu kita tidak lupa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, tepat hari Rabu sekitar jam 10 lebih setengah 11 pagi, kita bisa bersama berkumpul di sini bersilaturahmi dengan Pak Seko, juga dengan Ibu Camat kita dari Mumbai. Tentu harapan kita mudah-mudahan silaturahmi dan pertemuan kita ini menjadi pertemuan awal yang bagus dan juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian daripada itu selawat dan salam selalu kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering kita membaca selawat kita mendapat syafaat nanti di yaumul mahsyar. Amin. Bapak Seko dan juga hadirin yang berbahagia, yang saya hormati dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Haji Muhammad Jamil Rezeki, dan sebentar lagi barangkali akan jadi doktor. Amin. Jadi kebetulan memang saingan saya di kelas ini. Ya, kalau diskusi beliau saingan dengan saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Ibu Hakim, Bapak Sekretaris dan juga Ibu Panitra. Yang saya hormati Ibu Camat kita, yang Camat Mumbai, kebetulan Camat dari Tampang berkenan berhalangan hadir. Yang saya hormati seluruh pejabat fungsional dan juga struktural, dengan adik-adik tenaga kontrak dan juga seluruh pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru, serta yang saya banggakan para tamu undangan kita dan juga para wartawan yang telah meliput acara ini. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya saya sedikit agak agak grogi saya ini di hadapan Pak Seko. Iya. Apa yang mau saya sampaikan sedikit agak grogi saya. Jadi pikiran saya juga kurang terbuka apanya. Namanya orang grogi. Entah kenapa, kalau di kelas saya berani dengan Pak Seko, tapi kalau di sini agak beda perasaan saya. Entah karena memang saya terlalu euforia lah memang Pak Seko ini sudah selama saya harapkan hadir memang dan juga bertemu. Tapi karena memang beliau sibuk, karena kesibukan maklumlah kita kan. Alhamdulillah baru hari ini beliau datang berkesempatan bersama-sama kita di sini. Jadi untuk itu kami dari mewakili mungkin Pak Seko dan seluruh warga PA mengucapkan selamat datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini. Dan Pak Seko ini adalah mungkin yang belum tahu, ini bukan orang-orang, ini adalah keluarga besar kita sebetulnya. Jadi ketika dulu saya masih hakim di sini, beliau ini adalah dulu kabak ya namanya ya. Kasubag ya Pak Seko ya, Kasubag umum. Jadi kami sudah bergaul dengan beliau ini, dan beliau ini memang dari awal pun saya sudah melihat potensi orang berhasil ini. Mari kita dukung dan kita doakan. Ya, saya yakin kalau beliau ini jadi orang nomor 1 di Kota Pekanbaru, pasti beliau juga tidak akan lupa sama kita. Kan begitu ya? Yakin kan Bapak-bapak? Namanya keluarga besar kita kan? Iya. Jadi mari kita dukung, kita doakan mudah-mudahan beliau karirnya semakin bagus sampai menjadi orang nomor 1 di Kota Pekanbaru. Jadi bila Pak Seko mengucapkan selamat datang, tentu harapan kami juga mudah-mudahan ini adalah awal yang bagus bagi kita,
silaturahmi Bapak ke sini membawa berkah, begitulah ya, membawa berkah bagi kita, awal yang bagus, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk silaturahmi berikutnya. Kemudian yang kedua mungkin perlu saya sampaikan kepada Pak Seko, adapun maksud dan tujuan kami mengundang Pak Seko ke sini adalah dalam rangka untuk ini. Kebetulan Pengadilan Agama Pekanbaru ini sekarang sedang dipersiapkan untuk menuju WBBM. Jadi ada 4 sebetulnya di lingkungan PTA ini yang dipersiapkan oleh PTA untuk menuju WBBM. Yang pertama Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Siak Indrapura, dan Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Jadi dari 4 kandidat itu termasuklah Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi oleh karena itu Pak Seko, kami selalu sekarang ini sedang berjuang melakukan inovasi-inovasi baru. Salah satunya inovasi yang sedang kami rancang ini adalah inovasi penyampaian produk keliling. Nah, ini hasil dari musyawarah kawan-kawan. Jadi di masa pandemi ini kami membuat inovasi supaya masyarakat tidak perlu lagi datang ke sini, tidak perlu berkerumun-kerumun, sehingga cukup di rumah saja. Tentu hal ini sangat membantu terhadap kebijakan Pemko, di mana sekarang ada PPKM. Kemudian juga inovasi ini juga dapat membantu masyarakat Kota Pekanbaru untuk memperpendek jarak dan juga barangkali untuk mempersingkat biaya, meringankan biaya. Jadi sebetulnya inovasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Pekanbaru. Jadi kalau selama ini mereka datang ke kantor mengambil produk kemudian antri berkerumun-kerumun di ruang PTSP kita, sekarang kita yang jemput bola. Jadi petugas kita hantarkan, kita datang ke kecamatan-kecamatan, nanti baru masyarakat yang datang ke kecamatan untuk mengambil produk itu. Itu bagi kami ini adalah sebuah inovasi yang sangat bagus, yang bisa memberikan bantuan dan mempermudah masyarakat. Dan ke depan sebetulnya Pak Seko, kami juga sudah punya banyak ide, termasuk barangkali pendaftaran perkara. Nah, tadi Pak Seko menawarkan di mall pelayanan, kita sudah dibuatkan stand 1 PA. Tetapi sebetulnya kami mengharapkan kalau bisa, masih bisa lagi kita kembangkan di kecamatan-kecamatan. Cuma memang persoalannya barangkali kalau penerimaan perkara ini menyangkut apa Pak Seko? Menyangkut peralatan memang, kalau terus terang aja kalau itu. Sebab yang memang kita butuhkan adalah paling tidak peralatan komputernya. Nah, kemudian mungkin sistem pembayaran, kalau pembayaran mungkin bisa nanti kita cari bagaimana apanya. Cuma memang tempat untuk memproses itu mungkin dan juga tempat barangkali. Kalau seandainya mungkin Pak Seko berkenan kita kerjasama, bagaimana dikondisikan di setiap kecamatan, ada kita punya sedikit dikasih sedikit ruang atau apa. Saya kira memang ini cukup bagus sehingga masyarakat tidak perlu datang lagi mendaftar, cukup mendaftarkan di situ, mengambil produknya di situ. Ini memang masih dalam pemikiran. Jadi inilah salah satu kenapa kita melaksanakan Sinovac ini. Jadi inovasi yang kami buat ini kami namakan dengan Sinovac. Nah, sekarang kan lagi tren ini. Sinovac ini. Ini memang iya. Sistem inovasi penyerahan produk keliling Pengadilan Agama Pekanbaru. Tentu harapan kita mudah-mudahan dengan inovasi ini dan juga inovasi lainnya, mudah-mudahan nanti PA Pekanbaru bisa meraih BBM. Itu juga Pak Seko akan bangga karena ini bagian daripada seperti saya katakan tadi, juga keluarga besar kita. Sebelum ini sebetulnya ada juga Pak Seko, kita punya inovasi yaitu inovasi Deskpro. Nah ini yang berbayar, kalau Deskpro. Jadi apa namanya? Deskpro, Sistem Delivery Express Product. Oh, memang hebat-hebat orang apa ini Pak Seko. Orang-orang Pekanbaru ini hebat idenya. Jadi yang itu berbayar, kita kerjasama dengan Grab. Nah, jadi nanti produk kita itu kita tawarkan kepada pencari keadilan
apakah dia berkenan diantarkan pakai Grab. Kalau berkenan langsung kita kapal dengan Grab. Nah, itu yang berbayar. Yang sekarang ini tidak berbayar, ini gratis. Nah, kita berikan ke masyarakat. Ada dua pilihan bagi masyarakat. Yang mampu ya sudah pakai Distro, yang tidak mampu ya kita gratiskan dengan sistem Sinopark. Nah, kemudian juga di samping inovasi ini juga kita sudah banyak melakukan inovasi-inovasi yang lainnya memang. Jadi untuk itulah tentu harapan kita, mudah-mudahan dengan berkah Inopak ini kita bisa meraih BBM. Kemudian yang selanjutnya barangkali juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Seko dan juga Pak Camat dan juga Ibu Camat setelah berkenan hadir di acara kami ini. Mudah-mudahan harapan kami bisa kita kerjasamanya ke depan lebih bagus lagi. Tolong kami dibantu karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tujuan kami masih mata-mata memberikan pelayanan. Jadi BBM itu sebetulnya hanya sekedar untuk bunga-bunganya saja. Tapi intinya sebetulnya motivasinya, mindsetnya adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kemudian juga barangkali selanjutnya karena Bapak Seko juga tidak punya banyak waktu, saya tidak berlama-lama. Kami mohon kiranya dengan sepenuh hati kepada Pak Seko agar berkenan untuk meresmikan inovasi kami ini. Mudah-mudahan harapan kita dan doa kita dengan diresmikan Pak Seko mudah-mudahan bisa mendapat BBM. Amin. Dan tangan kita dengan tangan dingin Pak Seko ya kita harapkan. Dan sebetulnya Pak Seko masih banyak lagi yang yang inovasi-inovasi yang lain memang yang ingin kami lakukan. Termasuk memang ingin kami mempercantik seperti saya katakan ruang parkir kita supaya memang Pengadilan Agama semakin indah, masyarakat semakin nyaman datang ke sini. Kalau di belakang itu alhamdulillah kami sudah juga merubah, kami buat juga di situ ruang mediasi. Jadi ruang merokok itu kami desain, kami buat ruang mediasi yang selama ini ruang merokok. Kemudian ruang merokoknya kami buat semacam Pak Seko, pondok-pondok, boleh nanti dilihat. Nah, jadi sebetulnya masih banyak lagi. Kalau yang ingin kami sebetulnya yang ingin kami rencanakan, kalau dapat lah ya Pak Seko itu ruang mediasi yang representatif gitu ya, yang bagus dibangun kan, yang bagus dia. Mana tahu nanti memang Seko atau Pemko berkenan ya memberikan kita hibah bantuan gitu ya. Yang paling kita butuhkan itu memang ruang mediasi, karena sekarang ini memang serba darurat sifatnya itu. Tapi jadilah, yang penting ada gitu. Jadi barangkali itu saja. Terakhir kami mohon maaf mungkin kalau ada penyambutan kami Pak Seko yang kurang berkenan, mungkin juga Pak Camat dan juga Ibu Camat. Ada mungkin hal-hal yang kurang pada tempatnya ataupun penyambutan yang tidak pas, untuk itu kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jadi barangkali itu saja. Untuk tidak memperpanjang waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Sebelum kita meresmikan inovasi Sinopark, sistem inovasi penyerahan produk keliling, marilah sama-sama kita menyaksikan penayangan video singkat mengenai inovasi Sinopark Pengadilan Agama Pekanbaru.
untuk mencari kerumunan di agama. Kami memberikan pelayanan kepada masyarakat pihak kecamatan. Terima kasih Bu. Moga-moga masyarakat berani. Bagaimana kesan Ibu dengan program yang dilakukan ini? Ya, alhamdulillah sangat membantu. Karena saya jauh tinggalnya ya. Kalau mau ke kota karena jadinya jadi sampai ke 15 menit sampai sini. Alhamdulillah ya membantu. Apa itu ada teman lain selain SMP 10.000? Enggak ada. Jadi alhamdulillah itu ya. Nah, apa pesan Ibu terhadap program yang kami laksanakan ini? Yang mudah-mudahan dilanjutkan Pak, karena sangat membantu masyarakat. Jauh-jauh tinggal sana kan. Tidak perlu banyak biaya, Bu ya. Pendekatan. Sekarang karena boleh ya kita bersih semua. Memang sangat membutuhkan masyarakat. Kemudian pada dia lagi. Terima kasih Bu telah mengusung program ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi gambaran singkat inovasi sistem inovasi penyerahan produk keliling dari Pengadilan Agama Pekanbaru yang tentunya di era pandemi saat sekarang ini membantu para pencari keadilan untuk tidak perlu jauh-jauh ke Pengadilan Agama Pekanbaru, mengurangi intensitas keluar rumah dan berada di tengah keramaian. Baiklah, acara kita selanjutnya yaitu sambutan sekaligus peresmian inovasi Sinovac oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru kepada Bapak Haji Muhammad Jamil MAG MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru, Bapak Dr. Andos Haji Ahmad Sayuti, Doktor ya, Doktor Ahmad Sayuti. Kemudian saya hormati Wakil Ketua yang baru. Kemudian juga saya hormati para hakim, Pak Hakim, Ibu Hakim, serta pejabat di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru. Ada di sini panitra, ada di sini sekretaris, ada panmut, saya lupa masih ada panmut ya, panmut dan staf lainnya. Kemudian saya hormati dari Pekanbaru nih, Kota Pekanbaru ada 2 perwakilan, camat yang tercantik di Rumbai, Bu Pemi, kemudian juga Saudara Camat Bina Widya. Camat Bina Widya ini sejarahnya panjang sama saya nih Pak Siti. Kalau SD kami satu lokal nih, satu kelas, satu tempat duduk kami lagi. Jadi dari dulu udah kenal. Jadi setelah tamat SD itu kami berpencar. Dia masuk sekolah umum, saya masuk sekolah agama. Jadi jumpa lagi di Pekanbaru. Nah, jadi dulu saya jadi imam terus nih, dia aja azannya. Jadi tidak pernah dia nomor 1, tetap saya nomor 1. Kemudian saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka acara peresmian inovasi penyerahan produk keliling untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan ini menambah satu inovasi yang bagus kepada masyarakat, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, sehingga masyarakat yang mengambil produk-produk hukumnya di pengadilan agama bisa langsung di tempat mereka, baik itu kecamatan maupun atau nanti bisa di kelurahan. Dan ini juga kita harapkan nanti mendukung juga pelayanan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan semuanya itu
kita doakan diridhoi dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ketua, Pak Wakil dan Pak Hakim dan Bu Hakim yang kami hormati, saya di sini sebetulnya sama kalau orang pulang kampung, pulang ke rumah sendiri. Saya belum merasa saya keluar dari sini. Masih saya rasa-rasanya masih orang pengen agama. Kenapa? Karena sampai sekarang saya masih dengan Pak Suyuti ini masih kajian hukum keluarga masih sedang mengikuti program doktor kami berdua ini. Jadi ilmunya belum hilang sama saya sampai sekarang. Walaupun saya sudah ke mana-mana, dari kantor wali kota, dari pelayanan, kemudian jadi sekda juga. Tapi ilmu saya masih, saya rasa masih di ilmunya pengenal agama ya Pak Suyuti ya. Bapak Ibu hadir yang saya hormati, satu lagi Pak Mas Suyuti ini luar biasa juga nih. Dulu seperti ini juga, sekarang seperti ini juga. Nggak ada berubah, ya. Masih muda, masih ganteng juga lagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada jajaran pengenal agama Kota Pekanbaru. Kenapa? Karena pada zaman-zaman pandemi COVID-19 ini bisa melahirkan sebuah produk yang bisa mendukung pelayanan kepada masyarakat, di mana zaman-zaman sekarang ini orang yang dibutuhkan itu online semuanya dan percepatan, apalagi kita sekarang sudah banyak sifatnya penyekatan. Nah ini juga sangat mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ini akan kami dukung terus. Tadi saya juga bilang sama Pak Sayuti, nanti ke depannya kami sudah siapkan di Mall Pelayanan Publik itu untuk pelayanan pendaftaran, baik itu gugat cerai, gugat talak atau yang lain-lainnya yang bersifat produk hukum di pengenal agama. Nah ini pesan Pak Wali ke saya, pengenal agama itu kita berikan nanti space 1 untuk mereka. Ya, tak usah lagi bawa laptop, tak usah bawa komputer lagi, semua sudah ada, printer sudah ada semua sana. Tinggal masuk, siapkan staffnya. Kalau tidak ada staff, kami siapkan juga staff di sana. Karena ini kami lakukan dengan Kejaksaan Negeri, juga dengan Kejaksaan Tinggi Negeri. Jadi anggota kami yang ada di Mall Pelayanan Publik itu dilatih mereka oleh pengadilan negeri untuk menjadi staf mereka. Artinya kita yang bayarkan honornya, tapi tugasnya tugas di ranah kejaksaan. Nah ini sudah kami lakukan. Alhamdulillah ini sangat berhasil. Makanya apalagi saya juga masih darah orang-orang pengenal agama, tentu saya dukung sekali program-program ini. Makanya di gedung C sekarang kan Mall Pelayanan Publik kita itu ada 3 gedung. Pertama gedung utama yang ada tulisan Mall Pelayanan Publik itu sekarang sudah 32 lembaga, kementerian, kemudian juga ada asosiasi yang sudah bergabung, yang bisa melayani di situ sekitar 208 pelayanan di situ, termasuk bank. Jadi kita juga kalau masalah pembayaran nanti Pak Sayuti, kita sudah ada bank 3 di sana. Ada Bank BNI, Bank BRI, Bank Riau Kepri. Jadi apapun nama pembayaran di sana nanti untuk pendaftaran silakan saja, pilih saja bank mana mau. Nah sehingga ini sangat mendukung. Kemudian juga di sana, kalau bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, di sana sudah lengkap semuanya. Mengurus paspor sudah ada, mengurus SIM juga, perpanjangan SIM sudah ada, bikin kartu kehilangan juga ada, SKCK, semua sudah ada. Kemudian ngurus pajak, PBB segala macam sudah ada. Kemudian juga BPJS sudah ada. Jadi tidak ada yang
pelayanan di Pekanbaru ini lengkap semua di sana. Dapat saya ceritakan Pak Siti. Kalau setapannya saya mungkin panjang mungkinnya cerita saya ini. Saya ini pindah dari pengadilan agama ini tahun 2012. Saya masih ingat saya lagi, Juni 2012. Saya pindah ke sana karena ada tawaran waktu itu, saya terima. Alhamdulillah saya diterima dan saya urus sendiri sampai ke Mahkamah Agung, saya urus sendiri. Sampai saya masuk ke ruangan Pak Sekjen Mahkamah Agung waktu itu mengurus pindah saya. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Nah begitu saya pindah, saya diberikan kesempatan untuk melayani pimpinan dulu. Tempat kelas saya di rumah dinas, jadi kasubag rumah tangga. Jadi ini kan bahaya nih, kalau ngurus pimpinan itu kan susah. Salah sedikit ya ngamuk. Kalau betul kerja kita tak pernah dipujinya tuh. Ah seperti itu. Makanya oke, saya siap jadi kasubag rumah tangga. Habis itu saya 1,5 tahun saya jadi kasubag rumah tangga. Alhamdulillah ada mungkin dinilai saya baik, jadi kan saya jadi kabak umum. Saya bilang sama pimpinan, saya tak boleh lama-lama jadi kabak umum. Nanti kebiasaan keenakan saya nanti, saya bilang. Ngapa itu? Jadi kabak umum itu enak, semua fasilitas ada. Ini komentar kabak umum juga nih saudara saya nih, kayak gini. Jadi saya cuma 1 tahun sebulan jadi kabak umum. Begitu saya pindah lagi. Pindah saya di pelayanan. Begitu saya pindah di pelayanan, orang bilang sama saya, banyak yang bilang, orang sejarah agama ini apa dia bisa di Kota Pekanbaru ini, apalagi yang diurusnya pelayanan. Bagi saya itu tidak masalah, itu semangat bagi saya untuk bekerja. Saya sampai nggak apa-apa, jangan dilawan, jangan pokoknya diam aja kita. Habis itu mulailah saya perbaiki pelayanan yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya perizinan. Dulu namanya BPTPM namanya, Badan Perangkat Padu Satu Pintu dan Pelayanan Modal. Jadi saya masuk situ, mulailah saya bikin sistem bagaimana melayani orang itu, pelayanan itu melayani orang itu ibarat melayani raja yang datang ke kita. Model sistem bank swasta, sistem CS. Sebenarnya meja-mejanya, saya bilang, kalau mau bagus, benahi dulu fisiknya. Baru non fisiknya kita benahi administrasi. Saya benahi lah, itu kantor kecil tuh Pak Yesus di belakang. Masih ingat saya tuh belakang. Sekarang kan sudah jadi modal pabrik. Habis itu dilombakan lah. Dilombakan PTSP terbaik se-Indonesia saya waktu itu, alhamdulillah. Jadi saya di sana itu bisa merasakan kemana-mana. Saya dikirim ke luar negeri, ke Cina, saya kirim ke Azerbaijan, Georgia. Berkat saya dapat juara di ini tadi lah, di pelayanan tadi. Nah, jadi artinya apa? Pemerintah pusat juga berharap pelayanan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya benahi, akhirnya 2018 ada lagi inovasi baru, namanya Mall PM Public. Bagi daerah-daerah yang mau membentuk Mall PM Public di daerahnya, silakan. Diundanglah Pak Wali Kota sama saya di Jakarta di Pan RB. Langsung Pak Wali bilang siap. Saya bilang, Pak, di mana gedungnya Pak? Belum tahu lagi gitu Pak Wali. Jadi akhirnya pulang kami sampai di Pekanbaru, cerita-cerita lah. Karena kantor wali kota itu mau pindah ke Tenayan, jadi Pak Wali, saya bilang Pak Wali kalau gitu, karena kantor kita juga pindah ke Tenayan, kita jadikan sajalah kantor wali kota ini, kita jadikan mall PM Public-nya. Setuju gitu. Dia panggil lah konsultan, pokoknya masuk anggaran. Celakanya di anggaran lagi masalahnya. Kita sudah mengesahkan anggaran 2018 ini kalau ngomong masih ada ya kayak gini. Jadi gimana masuknya Mel katanya? Masuk perubahan aja Pak.
Akhirnya panggil Kabur Umum Kak Edi, bilang masukkan di perubahan. Masuk ke perubahan, ketika itu ya walaupun bagaimana di Pemda ini banyak kekurangan uang. Jadi Pak Ketua TAPD bilang tidak ada uangnya, tak usah dianggarkan dulu katanya. Lapor sama Kabur Umum ke Pak Wali. Mana Pak Wali tidak ada tuh cerita, pokoknya masukkan katanya. Ayo masuklah 9 miliar ya Edi ya. Masuk 9 miliar, masukkan di anggaran perubahan. Masuk perubahan itulah dikerjakan selama 3 bulan. Siang malam orang kerja di sana, mengejar bahwa karena kita sudah memberi target ke Pan RB itu di awal 2019 kita sudah harus buka Mopem Public. Nah, oke, selesai bangunan. Satu lagi yang susah, mengajak orang masuk ke Mopem Public. Karena semua orang yang mau masuk tuh masih mikir-mikir ya kan. Kami sudah punya pelayanan kok diajak buat kami di sana. Saya bentuk tim, tim besar, diajaklah mulai sekda, asisten, semua yang masuk. Tapi itu tim besar, saya bentuk lagi tim kecil di dinas saya waktu itu. Saya ketuanya. Untuk lembaga-lembaga strategis di provinsi, saya masuk. Saya paparkan ke Polda, saya paparkan ke Jati, saya paparkan ke mana-mana. Jadi saya bilang ini kelebihannya ini. Alhamdulillah disupport langsung oleh Polda. Polda diundang kami, sudah memaparkan di depan dia sama staf-staf. Alhamdulillah disetujui. Nah masuklah produk yang ada di kepolisian semuanya. Kejati masuk juga. Masuk yang lain lagi, semuanya masuk. Alhamdulillah kami buat MOU segala macam di 2019 tanggal 6 Maret 2019 kami resmikanlah oleh menteri. 2 menteri yang meresmikan datang. Rencana kan Pak Presiden yang datang waktu itu. Karena waktu itu nak jadi presiden datang, akhirnya menteri Pan RB dan Mendagri tidak Mendagri acara lain karena dia mendadak juga acara disuruhnya waktu itu Sekjen Mendagri. Kami resmikanlah. Nah alhamdulillah sampai sekarang sudah 32 instansi bergabung di Mopem Public. Nah, sayang kalau pengagama tidak bergabung juga di Mopem Public. Karena sudah diberikan fasilitas yang sangat baik. Ruangannya nyaman, tempatnya bagus, nah, segalanya bagus. Sampai toilet pun diperiksa, kalau penilai datang, toilet pun diperiksa. Saya buatkanlah toilet itu seperti toiletnya bintang 4, hotel bintang 4. Iya Pak Miti. Saya bilang sama Bu Deputi Pelayanan Publik itu Bu Prof dia, Bu, saya yakin toilet kami ini akan terbaik nanti semua Mopem Publik yang ada di Indonesia. Betul Pak Jamal, betul Bu. Nanti Ibu datang bulan sekian nanti saya. Ternyata dia datang, diceknya. Oh iya betul ya Pak, mantap kalau Bapak ini rupanya katanya. Kenapa? Toiletnya kering saya bikin dan bersih, nyaman. Sampai sekarang insya masih baik. Nah, makanya sekarang insya Allah Mopem Public Kota Pekanbaru masih contoh, masih percontohan nasional sampai sekarang. Saya sering menjadi pembicara nasional di Kementerian Pan RB. Kemarin saya baru menjadi narasumber untuk wilayah Jawa. Langsung dihadiri oleh Bu Deputi, tapi sistem daring. Kalau dulu saya nggak daring, diundang ke tempat langsung. Dulu saya diundang ke Banjarmasin oleh Menpan RB untuk menjadi narasumber pelayanan publik di sana. Ini artinya apa? Berarti ada di Pekanbaru potensi membina Mopem Publik. Sampai sekarang insya Allah kami itu tidak nilai lagi oleh Pan RB karena udah bagus katanya, nggak usah nilai lagi lah katanya. Jadi nilai kami terus A, dan sekarang di atas A lagi excellent masalah. Nah kami sekarang juga lagi mempersiapkan WBK, karena kan syarat WBK kami itu ternyata ada komponen di situ nilai sakitnya Kota Pekanbaru itu minimal B. Waktu saya masuk masih C,
sakitnya Kota Pekanbaru. Dan begitu saya masuk, langsung saya push terus, saya kawal terus supaya nilai minimal B, supaya kita bisa nilai WBK kita nanti bisa kita menjadi nilai zona integritas dan nilai untuk ke WBK. Ini termasuk di cara Bu Premi ini, saya telepon terus nih. Masih ingat Bu Premi ya? Sakitnya belum, dokumen sakitnya belum sampai lagi saya bilang. Kenapa? Saya mau gadget itu, camat saya telepon. Semua saya telepon, apalagi masalah laporan keuangan kemarin ya. Saya turun langsung nih Pak Suyuti. Jadi apa yang dibilang orang kemarin tentang orang pengadilan agama atau orang agama, alhamdulillah tidak ada lagi cerita itu. Kenapa kita masuk di sana? Kita ikuti. Jadi memang luar biasa kita. Ini jangan ragu-ragu Ibu Femi ya. Ibu Femi kan sekarang pemerintah nih ya. Anak pamong nih. Jadi insya Allah kalau kita ikhlas untuk bekerja, untuk berbuat, insya Allah hasilnya akan baik. Maka saya selalu mengamalkan hadis Rasulullah. Kalau salah Pak Dokter ya, khairunas amfa'ulinnas. Kita tuh jadi manusia bisa menjadi kebaikan untuk orang lainnya, bisa memberikan kebaikan orang lainnya, manfaat bagi yang lainnya, kan itu. Artinya apa? Ketika kita berada di sini, apa yang kita lakukan? Jadi jadi yang hebat itu kan bagus, tapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau jadi orang baik. Karena orang baik itu bisa jadi orang hebat, tapi kalau orang hebat belum tentu dia baik, kan gitu kan? Jadi saya berprinsip seperti itu, bagaimana kita bisa berkarir, yaitu berinovasi, berkreativitas, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah juga dari 3 komponen pelayanan yang ada di Kota Pekanbaru, karena rumah sakit kemarin menilai, salah satunya setelah melakukan pabrik, yang kedua kami masih mendapat nilai A juga, itu Dukcapil. Karena Dukcapil dulu pelayanannya ya sama-sama kita tengok dulu kan. Alhamdulillah ketika saya bina mereka, masuk ke mereka ke gedung yang ada di Mall Bangku sebelahnya, saya langsung bilang sama Bu Kadisnya, Bu Kadis, kalau mau baik pelayanan kita, ikuti saya. Ini komponen-komponennya, ikuti. Jadi pilihlah orang-orang seperti ini. Doktrin mereka supaya seperti ini. Tapi jangan lupa naikkan insentif mereka atau gaji mereka. Siapa? Jadi kuncinya itu saja. Kita harus bisa membahagiakan orang sehingga orang bisa juga bekerja untuk maksimal. Bapak Ibu Hakim dan saudara yang sama menghormati, kami juga punya inovasi. Kalau di mobile public itu banyak inovasinya. Sekarang sistem pelayanan di mobile public itu sudah terintegrasi semuanya. Semua instansi yang bergabung di mobile public itu semua sudah terintegrasi sistemnya. Jadi mau kemana mereka tujuannya, dia masuk ke satu sistem. Baik itu ke SIM, mau ke imigrasi, ke BPJS, segala macam, dia masuk sistem kita. Dan yang kami lakukan ini adalah semua inovasi itu, sistem aplikasi itu kami rekrut dari putra putri baik terbaik di Kota Pekanbaru. Tidak ada memakai vendor-vendor. Jadi saya juga bilang sama Bali, gimana cara bikin sistemnya? Saya bilang, Pak, gini aja, kan di Kota Pekanbaru ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang pintar-pintar, anak IT banyak yang bagus-bagus. Kita suruh aja dia masuk ke kita, tapi dengan syarat kita berikan dia gaji yang sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tim etikan itu ada gaji 7 juta satu orang tuh. Ada 7 juta, besar daripada gaji kita lagi Pak Suyuti. Ada 5 juta tergantung ininya, keahliannya masing-masing. Sertifikatnya apa gitu. Nah kami ada 7 kalau di mobile public itu. Tapi itu gajinya tidak sama semua, ada yang 7, ada 5, ada yang 4.
Daripada kita menyewa vendor, memanggil vendor, tapi ketika rusak kita disuruh tunggu, suruh datang lagi segala macam, kan lama. Kalau anak kita yang kita tuju, kita tinggal perintah, kau bikin ini, kau bikin ini, kau bikin ini, ya selesai. Saya kan tidak juga pintar IT, tapi bisa memintakan ala IT, iya kan? Nah, tapi saya lakukan, makanya semuanya saya lakukan. Bagaimana anak Pekanbaru ini juga bisa bekerja dengan kita. Ada waktu itu Pak Sulti, dia pintar, mau keluar ya, gaji sedikit waktu itu, karena saya baru masuk, gajinya 1,5 sebulan, 1.500.000. Dia pintar, potensi. Saya bilang, kau gaji kau berapa? 1,5 Pak. Saya mau pindah aja Pak, nggak betah di sini katanya. Janganlah, saya bilang. Terus mana Pak? Gaji kau naikkan nanti. Naikkanlah waktu itu 3 juta. 3 juta udah tuh pertama. Nah, stop ya. Jadi orang itu aja kan. Nggak ada orang ikhlas sepenuhnya bekerja tuh kalau penghasilan sedikit balik dia. Nggak ada kan. Carilah lain ada kan. Remunerasi kurang marah kita kan. Saya juga menikmati remunerasi dulu sini kan. Di fotonya baru kita sedikit marah kita kan. Nah, jadi saya rekrut lagi. Dan saya standarkan lagi penghasilannya. Jadi namanya bukan gaji THL namanya, konsultan perseorangan namanya. Kemarin kecamatan sudah kalian bentuk? Sudah ya. Setelah sukses saya di situ, semua kecamatan OPD yang ada di Kota Pekanbaru rekrut tenaga IT. Minimal 2 orang satu OPD. Semua saya suruh kecamatan semuanya. So apa? Mendukung. Apalagi ada sistem-sistem IT yang bagus-bagus sekarang. Nah, terakhir saya juga mengucapkan selamat kepada pengelola agama Kota Pekanbaru yang sudah membuat inovasi baru namanya Sinovac. Ini bukan Sinovac vaksin ya Pak ya. Ini kalau vaksin tuh terpaksa kita udah izin Kementerian Kesehatan nih. Ya, sistem informasi penyerahan produk keliling. Nah ini saya tengok ini bagus, ini harus dipertahankan. Cuma nanti ini personil yang butuh Pak Seyuti nanti di lapangan. Kalau memang tiap kecamatan itu ada, apakah digilir sifatnya tiap hari, atau mereka berkantor di sana, atau diserahkan di kecamatan ini yang harus didudukan nanti Pak Seyuti. Karena ini menyangkut juga dengan tenaga kerja yang ada di sini. Ini kan kami aja 15 kecamatan. 2 orang saja di kecamatan dari titik di pengadilan agama habis kalau pengadilan agama semuanya. Jadi saya juga tahu pengadilan agama enggak juga banyak dia pegawainya. Nah nanti ini juga harus didudukkan. Maka nanti habis ini nanti kita buatkan MOU nanti. Ketua pengadilan agama dengan Wali Kota Pekanbaru buatkan MOU untuk kerjasama. Setelah itu nanti PKS-nya oleh OPD masing-masing. Nanti kalau begitu mungkin kalau PKS ini bisa nanti ke kabak pemerintahan saja, nanti satu saja. Jadi kan di bawah kabak pemerintahan itu kan camat-camat semuanya. Koordinatornya kabak pemerintahan, di camat-camat di bawah koordinator kabak pemerintahan. Jadi bikin PKS-nya. Kalau dengan program publik, PKS-nya dengan DPPTSP nanti. Maka target awal kita harus buatkan MOU dulu supaya ini bisa jalan sinergi antara Kota Pekanbaru dengan yang agama Pekanbaru. Terakhir saya lupa jumpa Pak Sepawi tadi. Itu Pak Sepawi itu orang lama juga. Pak Aspawi. Iya lama. Udah lama saya jumpa Pak Aspawi ini. Dulu sering main kalau di lapangan tenis saya nampak terus. Saya masih main, Bang. Ada masih main. Ada Kak Rini juga ada, Kak Umi juga ada belakang. Begitu saya masuk tadi Pak Seyuti, saya tengok mana orang-orang lama. Kalau Adi itu lama tuh. Atau dari dulu kita di PT Adi ya. Sukses selalu. Pak Hakim yang selalu jadi hakim kan. Sekarang Panitra ya, turun ya. PP sekarang kan? Ya. Saya kira itu mungkin Pak Ketua, Wakil Ketua dan Pak Hakim dan Bu Hakim sambutan dari kami.
Terakhir kami mengucapkan selamat atas peresmian inovasi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan sebutan Sinovac untuk produk-produk yang ada di Pengadilan Agama dan nanti dinikmati oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Sekda Kota Pekanbaru untuk tetap di tempat. Kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, kami persilakan mengambil tempat. Selanjutnya adalah penekanan tombol peresmian. Bapak dan Ibu hadirin, marilah sama-sama kita menyaksikan peresmian inovasi Sinovac, Sistem Inovasi Penyerahan Produk Keliling dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Alhamdulillah, hari ini tanggal 18 Agustus 2021, inovasi Sinovac Sistem Inovasi Penyerahan Produk Keliling telah selesai kita resmikan. Selanjutnya kita akan memulai foto sesi bersama. Ada yang lupa tadi. Nanti yang parkir tadi Pak Suyuti, tadi saya dapat dari orang PU, nanti mungkin nomor handphone saya kasih Pak Suyuti. Kedua, nanti ruangan mediasi coba dihitung berapa. Ini biar kami nanti yang bangunnya, di mana posisinya, ada kamarnya nggak? Belum ada. Nah, buat kamarnya nanti biar kami masuk berapa anggarannya, habis 100. Ya, maksimal 200 lah. Ya, kamu bangun ya. Oke, jadi terima kasih betul ini Pak Sekro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bang. Ya, Abang.